Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Pada kesempatan pagi ini, alhamdulillah kita semua diberi nikmat sehat, nikmat bisa berkumpul bersama teman-teman semua dan lain-lainnya yang patut selalu kita syukuri. Oke, kita bertemu lagi di pelajaran sejarah kebudayaan Islam, dan materi yang akan Ibu bahas yaitu menelusuri kerajaan Islam Nusantara. Nah, kerajaan Islam di Nusantara itu ada apa aja sih? Oke, kita simak berikut ini ya. Nah, ini ada 4 ya. Yang pertama yaitu kerajaan Islam di Pulau Jawa, yang kedua kerajaan Islam di Sumatera, ketiga kerajaan Islam di Sulawesi, dan keempat kerajaan Islam di Maluku. Oke, materi yang pertama yang akan Ibu bahas yaitu kerajaan Islam di Pulau Jawa. Kerajaan Islam di Pulau Jawa itu ada apa saja ya? Ada apa saja sih? Oke, yang pertama yaitu Kesultanan Demak. Kesultanan Demak itu atau juga disebut dengan Kesultanan Demak Bintara adalah Kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478. Nah, kesultanan ini sebelumnya merupakan kadipaten Pazal dari Kerajaan Majapahit dan tercatat menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan Indonesia pada umumnya. Oke. Selanjutnya, Kesultanan Demak itu tidak berumur panjang karena mengalami kemunduran yang disebabkan terjadinya perebutan kekuasaan di antara kerabat kerajaan yang terjadi pada tahun 1568. Kekuasaan Kesultanan Demak tersebut langsung beralih ke Kesultanan Pajang yang didirikan oleh Jaka Tingkir. Terus, salah satu peninggalan dari Kesultanan Demak itu yang paling bersejarah di Demak yaitu Masjid Agung Demak yang diperkirakan didirikan oleh para Wali Songo. Lokasinya Kesultanan Demak yang pada masa itu masih dapat dilayari dari laut dan dinamakan Bintara. Saat ini telah menjadi Kota Demak di Jawa Tengah. Oke, kita berbicara tentang peninggalan dari Kesultanan Demak, yaitu Masjid Agung Demak yang diperkirakan didirikan oleh para Wali Songo. Nah, berbicara tentang Wali Songo, kita masuk ke pembahasan apa sih peran Wali Songo itu. Nah, pada zaman Kesultanan Demak, Majelis Ulama Wali Songo memiliki peran yang sangat penting, bahkan juga ikut mendirikan kerajaan tersebut. Nah, majelis ini bersidang secara rutin selama periode tertentu dan ikut menentukan
kebijakan politik Demak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham atau kurang jelas terkait materinya? Oke, sudah paham semua ya. Nah, setelah kita tadi berbicara tentang Kesultanan Demak dari awal dan kemudian Ibu akan menjelaskan penjelasan akhirnya, yaitu kemunduran Kesultanan Demak. Kemunduran Kesultanan Demak berasal dari Pangeran Suksesi ke tangan Sunan Prawoto yang tidak berlangsung mulus. Ia ditentang oleh adiknya Sultan Trenggono. Nah, pada tahun 1561, Sunan Prawoto beserta keluarganya dihabisi. Dihabisi oleh siapa? Oleh Arya Penangsang. Arya Penangsang itu putranya Pangeran Sekar Sedak Lepen. Arya Penangsang kemudian menjadi penguasa tahta di Kesultanan Demak. Lalu, suruhan Arya Penangsang juga membunuh Pangeran Hadiri Adipati Jepara, dan hal ini menyebabkan banyak adipati memusuhi Arya Penangsang. Kemudian Arya Penangsang akhirnya berhasil dibunuh dalam peperangan oleh pasukan Joko Tingkir. Joko Tingkir itu menantunya Sunan Prawoto. Joko Tingkir kemudian memindahkan istana Kesultanan Demak ke Pajang, dan di sana ia mendirikan kesultanan yang dinamakan Kesultanan Pajang. Baiklah, itu tadi pembahasan terkait kemunduran Kesultanan Demak. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang kemunduran Kesultanan Demak atau sudah paham semuanya? Oke, sudah paham semuanya ya. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang Kesultanan yaitu Kesultanan Banten dan Kesultanan Mataram. Tapi berhubung waktunya sudah habis dan tidak mungkin untuk bisa dilanjutkan, Ibu akhiri sampai sini saja. Materi selanjutnya kita akan bahas bersama-sama di pertemuan minggu depan. Oke, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar ya.